Karena ketika sholat Jumat kok tidak ada khutbahnya, secara otomatis Jumatan boten sah. Karena syarat sahnya daripada khutbah itu sendiri yang nomor terakhir adalah sholat Jumat harus dilakukan setelah 2 khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah dalu niki kita saged sareng-sareng netepi kewajiban kita, yaitu melakukan aktivitas atau kegiatan yang berupa thalabul ilmi. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ini tanpa ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah binaringan sehat, binaringan bagas waras. Bahkan paling mantap malam ini, wah, datang langsung dari Kudus sampai sini. Wah, subhanallah, saking semangatnya gitu. Dari Kudus panas sampai sini dredeg. Makanya saya kaget, biasanya pakai baju pendek toh. Wah, ini drodok pakai jaket wong Kudus ya, Pantura sampai Magelang kadem. Tapi rasa dingin, rasa asrep boten dadosaken nglokroni semangat anggilipun ngaos tetap semangat thalabul ilmi. Allahumma amin. Kenapa kok seperti itu? Karena orang-orang yang kumpul atau orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang mempunyai ilmu ataupun orang yang hadir di majelis ilmu, ngendikanipun Rasulullah wonten ing kitab Riyadhus Shalihin, itu besok akan jadikan dengan orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah ketika di yaumil akhir. Allahumma amin. Makanya salah satu kemanfaatan atau fadilah atau keistimewaan kita hadir di majelis ilmu, semangat golek ilmu ataupun demen dengan orang yang mempunyai ilmu, kumpul kali tiang-tiang ingkang kagungan ilmu, kumpul dengan orang-orang yang ahli zikir, ahli sholawat, niku benjang badhe pun kempalaken atau ditempatkan dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku gek kumpul apa meneh adewe gelem lakoni kumpul. Nggih mboten? Baru saja kumpul, baru mendekati. Apalagi kita melakukan sendiri. Karena di kitab Riyadhus Shalihin itu ada 5 orang yang besok akan dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang dekat terhadap orang yang mempunyai ilmu, atau orang yang dekat dengan ahli ilmu, orang yang dekat dengan ahli zikir, orang yang dekat dengan ahli sholawat, orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah, kiambak alhamdulillah yang begini, yaitu nopo hadir di majelis ilmu. Semoga kita termasuk golongan, salah satu golongan di mata hati Allah. Amin.
Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah satu-satunya Nabi yang senantiasa kita damba-dambakan syafaatnya. Mudah-mudahan dalam keistiqomahan kita, dalam keistiqomahan kita membaca sholawat, dalam keistiqomahan kita ndere apa yang menjadi dawuh-dawuhnya Rasulullah dan menjauhi apa yang menjadi larang-larangnya Rasulullah, kita termasuk umat Rasulullah yang selalu dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan untuk kajian ini, yaitu tentang syarat-syarat khutbah 2. Syarat-syarat tentang dua khutbah. Kemarin kita membahas tentang rukun-rukun khutbah, berarti sesuatu yang harus dikerjakan ketika si khotib menjalankan khutbah, atau si khotib ketika khotib lagi berkhutbah. Untuk malam ini yaitu sesuatu yang harus dikerjakan sebelum si khotib melakukan khutbah. Nah, sebelum khutbah lagi si khotib apa toh yang harus dikerjakan itu apa saja? Apa sadurunge khutbah nganggo serban, utawa sadurunge khutbah nganggo ubel-ubel, utawa saderenge khutbah cara Mas Ai tak ngangge napa menika jubah sing dawane 3 meter misal. Utawa nggih ubel-ubel cara bahasane Pak Aziz, bahasane Mas David, ubel-ubel sing kaya omah tawon, wedi ngono, bong-bong. Apakah seperti itu? Nah, nanti kita kaji bareng-bareng. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan, kemarin ada yang bertanya dengan saya, bagaimana cara menyikapi ketika ada salah satu masjid melakukan Jumatan. Salah satu masjid melakukan sholat Jumat, akan tetapi jamaahnya tidak ada 40 orang. Kemarin sudah saya sampaikan, ini hanya sekedar mentauhid saja, memperjelas saja. Ketika ada salah satu masjid yang mana jamaah dari sholat Jumat tersebut kok tidak ada 40 orang, menurut Imam Syafi'i tetap melakukan sholat Jumatnya, akan tetapi setelah nanti habis sholat Jumat wajib untuk melakukan sholat zuhur, entah itu dengan sendirian, apalagi nyesewu gelem bareng-bareng berjamaah. Benar nggih? Karena kemarin sepertinya ada yang tanya seperti itu, sudah saya jawab, tapi ada netizen yang bertanya lagi ke saya, gitu, tak jawab seperti ini. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki perkara kang bakal hadir ing dalam bengali simbagi musannaf iku faslun ana anggitan suwiji. Rubane faslun syurutun khutbataini ya dawuh syurutul khutbataini asyaratun. Mungkin cara jenengan enggak lho kok dadak nerangke tentang khutbah iku aku sesuk ya arep khutbah. Ya jangan seperti itu. Gitu. Manfaat daripada kita tahu tentang rukun khutbah, tentang syarat khutbah, siapa tahu jikalau nanti kita di kemudian hari kita nyesewu derek sholat Jumatan, tapi delalah si khotib ada sesuatu rukun atau ada sesuatu yang hubungannya dengan syarat daripada khutbah, kok delalah boten dijangkepi, atau salah satu rukun khutbah atau salah satu syarat khutbah kok nyesewu bolong si jiwai, kita sebagai mustami'in yang tahu niku kita berkewajiban untuk memberi tahu. Syukur-syukur gentle delalah Pak Suwini seperti kemarin saya sampaikan, delalah dan saya mboten wonten kaya khutbah kiampak yang tahu tentang rukun daripada khutbah itu wajib hukumnya kiambak napa ngopeni khutbah. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena ketika sholat Jumat kok tidak ada khutbahnya, secara otomatis Jumatan mboten sah. Karena
Syarat sahnya daripada khutbah itu sendiri yang nomor terakhir adalah sholat Jumat harus dilakukan setelah 2 khutbah. Makanya kita jangan nyusewu pesimis, apa dadak ngaji babakan khutbah, apa dadak ngaji babakan syarat rukun khutbah. Siapa tahu, gini betul. Siapa tahu di kemudian hari melem-melem nyusewu delalah sing dari donikah delalah ngesuk delalah duwe mara subuh kiai pisan. Lah ya lumayan toh. Kiai pisan delalah mara subuh nyun sewu pas nembe tindak utawa awak nembe kae ganjaran nembe gerah kae pripun badale mbah yai badale mara subuh kaya tindak dan sebagainya. Wah delalah kiambak kayak sowan mara subuh. Sowan mara subuh tindak utawa delalah mara subuh nembe gerah. Badali mara subuh adalah yo lebih berhalangan. Secara otomatis wah mosok ya. Bapak mara subuh cara calon mara subuh jenengan mesti gali. Gali seperti apa? Wah, iki mosok aku kiai, mosok anak mantuku ra iso khotbah lah yo ngisi-ngisin aku to. Wis, Mas Anwar. Oh, Mas Ai. Wah, utawa delalah nyuwun sewu. Mara subuh boten kiai. Ini delalah mara sepuh ini nyusul gandeng kali pondok semisal seperti itu kan. Gandeng kali pondok kan ada itu loh. Soalnya mambu-mambu ini seperti ini gitu loh. Delalah enten, ngoten lho. Nah, niku delalah kan double gitu. Nah, kita masih Mas David nggih ngoten-ngoten niku delalah seperti itu lho. Ditanggung Mas jenengan asli saking Kudus, nggih wah iki berkah Mbah Sunan iki kudu mesti bisa sampean. Ora kok mesti bisa ning kudu mesti bisa sampean. Wah didadak wetel Mas. Wah ubel-ubele dinggo. Wah. Cobae sing 4 meter dinggo. Allahumma mantep karo Allahumma nekat bismillahirrahmanirrahim. Aku wis tau ngaji nang majelis ngopi noti. Keren begitu naik mimbar khutbah tidak memakai nomor isi-isinya isi Jawa atau bahasa Indonesia ini tidak disampaikan, tapi hanya 5 rukun disampaikan. Khutbah cuma 2 menit, istimewa. Jebule mantune aku winter tenan khutbah cuma 2 menit. Istimewa toh. Orang nek mboten mantune mboten mara sepuh adalah walah tanggane aku kan duwe mantu kok jebule wong Kudus ngono. Wong Kudus berkah Mbah Sunan, alhamdulillah kok bisa khutbah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul khutbataini utami biro-biro syarat di khutbah loro. Ingku asyaratun ana 10. Seseorang sebelum melakukan khutbah itu harus ada 10 perkara yang harus dipersiapkan. 10. Nah 10 niku napa mawon? Ingkang pertama endi rupane 10 at-thaharatu ya siji suci anil hadatsaini saking hadas loro. Endi rupane hadas loro al-asghar ya siji hadas kang cilik wal akbari lan hadas kang gedhe. Khutbah berbeda dengan yang namanya ceramah. Menawi ceramah delalah nyun sewu ajeng ceramah delalah ngentut madhut lho Mas. Utawa nyun sewu pas ceramah ya delalah ngentut. Nah, Mas. Itu nyun sewu boten napa-napa ceramah kok. Tapi ketika menjadi khotib atau ketika khutbah, entah itu khutbah Jum'ah, entah itu khutbah sholat Aid, entah itu khutbah seperti halnya khutbah sholat gerhana dan lain sebagainya, saya tetap berkewajiban sebelum melakukan khutbah, sebelum alhamdulillah, seseorang yang dijadikan khotib harus suci dari 2 hadas. Entah itu suci dari hadas kecil ataupun suci dari hadas besar. Nah, beratos menawi hadas kecil cukup disuceni dengan cara melakukan wudu. Tapi ketika hadas besar
harus dengan cara mandi besar atau nawaitul husla li raf'il hadatsin akbari fadlillahi ta'ala. Mas Roman pun nanti atus gede. Oh, lihat atus gede itu di. Atus gede itu di. Mas, Mas Dani pun nanti atus gede. Sampun. Kepripun lihat atus gede niku? Butuh. Maksudnya niku mandi jinabat. Nonton nggih. Atus gede napa? Maksudnya mandi besar itu adalah menghilangkan hadas besar. Paham nggih kok ini nggih? Nggih, delala nyun sewu ajeng khotbah pun berangkat saking dalam badhe teng masjid kok delalah di pertengah perjalanan delalah batal. Entah li batal krana apa gak ngerti to delalah batal. Ya pripun carane? Lah waktune pun mepet. Ya kiambak ngendika kali mustami'annya utawa ngendika kali takmire ngampunten sekedap jik ngeten-ngeten. Wonten ora kok nyun sewu wektale pun mepet di tengah perjalanan mepet gitu. Pun selak ajeng azan malah nyun sewu meh tekan masjid malah puter balik mboten pamit bingung tak mire iki nanti calon mantune aku ki nendi kan bingung jebul tasih gede gethuk ayo nomor kali wantoharotulan kaping pindhone suci wantoharotulan kaping pindhone suci suci anin najasati saking najis suci saking najis fit thawbi ing dalem pakaiane wal badani lan awake wal makani lan panggonane. Yang nomor 2, ketika seseorang akan melakukan khutbah niku nyun sewu kok delalah rasuane pakaiane ataupun pakaiannya badannya bahkan tempatnya kok nyun sewu kena najis maka harus disucikan terlebih dahulu. Berarti seseorang akan khutbah harus suci awake, suci pakaiane, nggih suci tempate. Berarti nek suci, mesti sinapa? Suci dari najis. Delalah nyun sewu. Wa taharatu an najasati fi thawb pakaiane terkena najis arep khutbah delalah enek teleke cecak. Berarti setelah cecak niku harus dihilangkan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Mensucikan. Utawa adalah pakaiannya bener-bener kena telek itu teleke basah. Nah otomatis tidak mungkin akan disudirin. Nah seberipun digantos dengan yang suci. Oh delalah aja khutbah tempatnya delalah najis. Tempatnya sing pundi? Ya mimbare niku wau. Paham nggih? Mimbare najis. Ah niki sing kudu kita atos-atos. Kadang mimbar niku kadang kita yang sewu kurang memperhatikan. Gini betul. Padahal biasanya jin-jin namine mimbar nyun sewu. Kadang damel omah kewan kita ndak tahu. Kadang malah nyun sewu cecek. Ora bejo malah tikus. Nek tikus sek pendile kathah. Lek ora ngono cecak taine kan pripun jan. Nggih napa mboten? Padahal seseorang kadang tidak memperhatikan seperti itu. Padahal di sini disebutkan at-taharatu 'anil najasati fi thawb wal badani wal makan. Nek pakaian wong arep khutbah biasanya masjid ya mesti nganggo pakaian sing suci, gitu. Awake otomatis. Tapi nek awake delalah ketampilan najis kan ndak tahu. Gitu Mas. Di tengah perjalanan jadi saya delalah enten peksi neleki kita ndak tahu. Nah, nek tempat ini pakaian inilah yang kita harus benar-benar jeli. Alhamdulillah. Tolong duduk dulu. Itu ben maskeran. Magelang zona hitam yo maskeran. Alhamdulillah. Terus Magelang zona hitam.
Kabupaten kota betul. Banyak kata. Mungkin betul lah. Mungkin entah itu Magelang, entah itu manapun, mungkin buatan zona-zona sing mudeni ngoten niku Pak. Semua baik-baik saja. Dinaringan sian sedoyo gitu. Wah ini saya juga tadi kaget Mas Ayu datang, itu saya kaget. Oh tadi siang saya ketemu dengan Pak Kaji Lili, katanya lagi mau OTW ke Jakarta. Ternyata nggak jadi. Kenapa kok nggak jadi? Salah satunya tentang masalah COVID ini. Nah, kan sangat dikhawatirkan. Nah gitu. Kalau misal jadi, wah Mas Ayinya, misal Mas Ayi kok jadi ke Jakarta, secara otomatis nggak ketemu kita lama. Nah, sampai Jakarta di karantina. Nanti pulang dari Jakarta karantina lagi ya, gitu. Nah, alhamdulillah. Tapi istimewa loh, istimewa kok. Sekarang kesini niat untuk ngaji, 3 hari lagi pulang lagi loh, istimewa loh. Istimewa, karena jawab dewe. Istimewa dari Kudus ke sini untuk ngaji, subhanallah. Itu Pak Aziz. Itu 3 hari lagi pulang beliau. Kenapa kau pulang? Karena ada acara tadi gitu loh. Katanya di rumah, wah ngamut. Cara bahasanya Mas Lili ke Mas Ayi kemarin gabut. Wah tenggriyo ketangan gabut Pak. Mulai wah istimewa. Dari Kudus datang ke sini ngaji, habis ini ngaji pulang lagi. Subhanallah, istimewa. Wis dongake muga-muga perjalanannya lancar. Ketemu tumbas bensin cekap, syukur-syukur turah. Allahumma amin. Turai muga-muga iso kanggo sangu nikah utawa bojo Allahumma amin. Tapi nek misalnya sedaya karo kae wis rasa ragat Allahumma amin. Rasa ragat malah diragati plus bonus ruko jare Pak Aziz. Allahumma boten. Allahumma pripun Pak Aziz? Nekat. Ya wis kita kan sebagai teman hanya bisa mendoakan toh nggih. Mendoakan yang terbaik buat Mas Ayi bagaimana. Tapi ketika Mas Ayi kok tidak mengendaki ya bagaimana lagi. Kita sebagai teman hanya sekedar mendoakan. Mas nggih. Mendoakan yang terbaik buat apa. Ngoten ta Mas David? Nggih. Dene kok mboten ya muga-muga mboten. Ngoten mboten? Bapak tinggi. Nggih. Wasantrul aurati lan kaping telune nutupi aurat. Iki bagi si khatib. Iki yen sewu khotbah ngaurate kedah ditutup. Napa enten tiyang khotbah mboten nutupi aurate? Tentunya mboten tentunya semua pasti menutupi aurat. Tapi ini ada cerita yang sewu entah itu benar dan tidaknya yo jari kali jari. Ada salah satu penceramah yang di situ saya tidak usah sebutkan siapa dia. Ada salah satu penceramah yang di situ penceramahnya itu memang pintar dalam mengolah kata ataupun pintar dalam hal berbicara. Kebetulan penceramahnya itu basicnya bukan ala pesantren. Jadi belum pernah merasakan hidup di pesantren itu seperti apa. Apalagi saya mau kitab kuning tangan lamun bisa. Karena beliau bijak pintarnya karena Mbak Google. Nah dalam kontennya, kalau dari nanti semua waktu itu kalau kalian nonton ternyata pun dihapus di kontennya itu. Jadi saya beliau ceramah atau ngaji seperti ini di atas pokoknya meja lenggah di atas kursi. Jadi saya penceramah itu naudzubillah. Delalah ingkang nyuting barampungan niku delalah ingkang nyuting niku ora kok barampung assalamualaikum ora kok dipateni video ini. Begitu ustaz niku mandap dari kursi kaget niku. Mustaminginnya itu. Kenapa kok kaget? Karena ternyata ustadz pakai celana pendek. Cuma yang sini ke atas Islami, religius. Nauzubillah betul. Nah, tapi ini benar dan tidaknya kita tidak tahu, gitu. Tapi ada seseorang yang cerita ke saya seperti itu. Makanya saya tidak sampaikan itu siapa karena nanti
menyinggung salah satu toh nggih. Nah niku makane ini nek masalah ceramah ya saya buat celana pendek ndak masalah. Gitu. Tapi bermasalah buat siapapun yang mendengarkan. Kenapa? Saya mosok penceramah celana pendek. Gini betul. Mosok penceramah kok celana pendek padahal saya pakai celana pendek termasuk aurat. Gini betul. Walaupun toh nyun sewu syarat daripada khutbah niku memang diharuskan untuk menutupi aurat. Itu ketika khutbah, tapi nek ceramah kan bukan termasuk khutbah. Nggih, piyantun ingkang khutbah auratnya harus ditutup. Wal julusulan kaping wal qiyamulan kaping papate ngadeg. Wal qiyamulan kaping papate ngadeg alal qadiri ing atase wong kang mampu. Iki sewu ingkang nomor sekawan nggih. Nomor sekawan wal qiyamu alal qadir. Iku sewu si khatib ketika kok memang benar-benar mampu untuk berdiri maka berdirilah. Wal qadir wal qiyamu alal qadir. Yang nomor 4 berdiri bagi orang yang mampu. Contoh seperti halnya sholat. Gitu nggih. Menawi sholat itu berdiri itu rukun. Monggo. Sinten? Iki istimewa meleh niki saking Ungaran. Dari Ungaran ya? Ungaran berbahasa mriki. Nggih. Oh, wah, mereka meleh. Istimewa dari Kudus ini. Ini teman-teman dari Kudus datang, dari Meranggen datang, subhanallah. Motornya pun betul mundur. Istimewa. Ini udah mulai bentaris ngopi notino. Alhamdulillah. Gitu. Nomor 4 wal qiyamu 'alal qadir. Jadi berdirinya orang sholat dan berdirinya orang yang lagi khutbah itu beda. Bedanya apa? Ketika orang sholat, qiyam itu rukun. Paham ya? Rukun. Namun menawi khutbah itu syarat. Paham ya? Beratas beda. Beratas kalau syarat itu apa? Sesuatu yang harus dipersiapkan, harus dikerjakan sebelum kita melakukan pekerjaan. Tapi ketika rukun harus dijalankan di dalam pekerjaan. Tapi sama-sama alal qadir. Paham nggih? Bahkan yang sewu, sholat pun seperti ini. Contoh, ketika orang yang mampu berdiri, wajib berdiri. Tapi ketika tidak mampu berdiri, dengan duduk. Si khatib sama orang mampu ngadeg, bisa untuk duduk. Tapi bedanya kalau sholat, berdiri ketika sholat itu berdirinya termasuk rukun. Tapi kalau khutbah berdirinya bukan rukun, tapi termasuk syarat yang harus dipersiapkan sebelum melakukan khutbah. Paham ya? Wal julusulan kaping limone lungguh. Wal julusulan kaping limone lungguh. Wal julusulan kaping limone lungguh. Lungguh bainahuma ing dalem antarane khutbatain. Neng di oleh lungguh faqatu makninati sholati ing dalem sakdure tu makninae sholat. Di dalam khutbah wa khamisua al julusu bainahuma faqatu makninati sholat. Di antara dua khutbah bagi si khatib apa syaratnya?
duduk di antara dua khutbah. Nah, duduknya itu lamanya duduk itu berbeda dengan lamanya tumakninah. Kalau tumakninah hanya sekadar subhanallah subhanallah, gitu. Tapi ketika duduknya orang yang duduk di antara khutbah, anggenipun lenggah langkung lami daripada tumakninah. Cara nyun sewu tiang ingkang tumakninah hanya sekedar biqadri subhanallah, nah menawi niki lebih daripada biqadri subhanallah. Makanya kenapa kok seperti itu? Iya, karena di dalam duduk atau semasa nyun sewu ada khotib kok telah nembe duduk di antara dua khutbah, karena di situ ada doa yang mustajab. Makanya kiamat sebagai pendengar, sebagai mustami'in, sebagai jamaah, ketika khotib lagi duduk di antara dua khutbah, kita dianjurkan untuk berdoa. Itu termasuk doa yang mustajab. Nah, lelek jawabannya Pak Aris, kalau dungo sprene mau ngelim mustajab. Lah kok ternyata kalau dungo awet lain dugi cepro sakniki ora mustajab pripun iki. Nah, nggih panci Gusti Allah Kanjeng Nabi pun ngendika seperti itu. Kenapa kok doa kadang walaupun Kanjeng Nabi pun ngendika kabeh donga iki mesti mandi, tapi kapan kita ndak tahu akan diijabah. Nah, napa kok donga nyun sewu walaupun Kanjeng Nabi pun ngendika donga bainal adzan wal iqamah iku mustajab. Donga bainal julus bainal khutbatain iku mustajab. Tapi kenapa kita sudah doa berkali-kali bahkan puluhan tahun kok belum mustajab, itu kenapa? Jawabannya panci Allah kek nakdirke ngoten, kiambak ken latihan ingkang sabar. Kita harus saya introspeksi diri. Introspeksi diri nopo? Lho jare Kanjeng Nabi ndonga pas ngono kuwi mustajab, tapi kok aku urung mandi iki ngopo ya? Kita harus introspeksi, mbok kita iki nyun sewu pernah melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa sing dadekke tertutupi dosane adewe mboten langsung ijabah. Nah, kita harus introspeksi. Terus ampun ngantos ndonga seperti sini Kanjeng Nabi ngendika jarene mustajab kok ora mustajab. Nah, kita jangan seperti itu. Jangan menyalahkan seperti itu. Kenapa? Nanti ketika kok kita selalu menyalahkan, dadosaken piyambak nyun sewu selalu suudzon. Napa? Selalu suudzon. Ketika seseorang suudzon, naudzubillah. Mau tengah aja tak sampaikan, orang yang dekat dengan ahli ilmu niku benjang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiang yang mempunyai husnudzon itu juga besok akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya corona ini gitu. Kiambak dengan adanya Covid-19, kiambak online namung negatif. Negatif napa to? Kuatir rasa sudan ndak? Kuatir samar nek ketularan, kuatir samar ngene, samar ngene. Nah, dengan adanya kuatir, dengan adanya sudan, otomatis cara Pak Hari akan menjadikan imun kita lemah, lembek. Nggih mboten? Nah, dengan lembeknya imun niku dadosaken nyun sewu virus napa mawon saged dadosaken kiambak terpapar. Nggih mboten? Nah, makanya tetap kita belajar untuk husnudzon dengan siapapun. Kanjeng Gusti Allah ngendika ana fi dzanni abdi bi. Ana ke ingsun Gusti Allah. Aku ki tergantung penyanane kaulaku marang aku. Nek kaula hambaku, kaulane aku kok nyono apik, berarti ya apik. Kaulaku nyono mari ya mari. Wong likuli dain dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi kadang menungso itu tidak tahu obatnya corona ki opo toh. Contoh, sekarang kita udah tahu, nek wong mumet ki obatnya bodrek. Betul? Tapi nek mumet ora duit ya ora bodrek. Aku lho Mas David kula ki mumet iku. Pak Yai kula mumet napa to boten kada arto.
Berarti limut ora terlera di duit, ya ora kok bodrek. Njuk napa? Bicarane kerja men iso duwe duit. Tapi beda meleh nek Mas Ayi, Mas Rohman, atau nek Mas Ayi ngene, kewan iku mumet napa dirapeke kelora kelem, lan napa to sak dong. Berarti pilih ra mumet, yo berarti mandine men golek sing luwih cilik. Apane sing cilik-cilik sanggane maksudnya. Ngono ra Mas Ayi? Anak saya ini wis mumet ora ndek dhuwit bojone njaluk Natasha, berarti kan gede sanggane. Kok Natasha meneh to, wis pra-pra pertemuan Natasha iku Natasha mulai. Iyalah. Ayo. Men waktu rame sih barang tau Mas David. Nggih. Ada Mas David iki sanggih. Paham nggih? Monggo sareng-sareng belajar ketika si khotib lagi duduk di antara khutbah, sedaya ndonga nggih. Ndonga napa sak sagete. Kula mboten saged basa Arab, Pak. Jawi ndak masalah. Pakai bahasa Indonesia ndak masalah. Ngoten nggih. Pokoke ndonga napa man Allah tetep mireng kok. Kita nggih Allahu Sami'un. Allah niku tet ingkang mireng dengan doa-doa kita. Nisbat kiamat ndonga kali dibatin Gusti Allah tetep mireng, Gusti Allah tetep pirsa wallahu sami'un alim. Allah tetep mirsani, Allah tetep midhangetaken. Ngoten nggih. Donga napa? Donga ya Allah, mugi-mugi nalika enggal kagungan Fortuner misal. Enggal ya Allah, dungane kadang seseorang ini kadang donga ya kadang sok pengin instan. Donga ya Allah pripun carane kula enggal kagungan GL Pro teng ajengan. Ayo lucu, nek dikai mablek ya malah pripun masalah. Nah, donga ya tidak seperti itu maksudnya ya Allah. Cara kiambaan ajeng kagungan pengen mobil nggih. Nek donga pripun carane usahane paring lancar, enggal supados kagungan napa engkang kita ajeng-ajeng. Nek ya Allah, mugi-mugi panjenengan maringi dalem Fortuner teng mriki niki sakniki ayo. Kuwi dongane ya donga ya bener maksa karo Gusti Allah ya oleh, tapi tidak seperti itu lah ya. Pakai ilmiah lah, ngoten lho. Nggih mboten Pak Hari. Cara Pak Hari donga ya Allah kula niku dados tukang parkir teng Untin. Ning donga kula muga-muga sakniki mobil kathah teng ajengi kula. Ya tidak seperti itu. Kan lucu ngoten niku. Banyak mobil. Ngoten niku nggih. Timut-timut ingkang nomor pinten wae Mas? 5 duduk di antara dua khutbah. Anamung dudukipun, lenggahipun harus lamanya melebihi daripada tumakninanya sholat. Wal mualan tulan kabeh aname nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane khutbatain. Wal mualan tulan kabeh aname nuli bainahuma ing dalem antarane khutbatain. Dados khutbah pertama dengan khutbah kedua itu harus terus menerus. Hanya jedanya itu hanya duduk di antara dua khutbah. Nah, maksudnya tidak boleh jeda lama itu bagaimana? Tidak diperbolehkan anggenipun lenggah niku kok melebihi daripada yang saya seumpami kagem salat 2 rakaat niku bisa. Berarti seperti hanya yang saya sampaikan, antara seseorang melakukan jamak takdim ataupun seseorang melakukan jamak takhir itu harus mualah. Apa itu? Terus menerus ini apa toh? Mualah niku napa toh? Terus antara sholat yang satu dengan yang dua itu tidak ada jeda sekiranya bisa untuk melakukan sholat 2 rakaat. Paham nggih? Nah, khutbah pun di sini disebutkan wal mualatu bainahuma, di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua nggih sami seperti itu. Jedanya tidak terlalu lama.
Wal mualatu lan kaping 8 nuli-nuli wal mualatu lan kaping 9 nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane khutbatain wa bainas sholati lan ing dalem antarane salat. Iki begitu nyun sewu khutbah pertama, khutbah kedua niku terus langsung melakukan sholat Jumat. Terus bakto khutbah kedua begitu komat bukan kok diselingi dengan sunah-sunah yang lain, namun harus ayo bareng-bareng begitu komat langsung imame usolli fardhu jum'ati diret fardhu lillahi ta'ala fatimamat lillahi ta'ala, langsung boten kok dileti dengan kegiatan atau melakukan sesuatu yang lain yang sekiranya Nyun sewu bisa untuk melakukan, waktunya bisa melakukan sholat 2 rakaat walaupun toh itu dalam keadaan sunat. Wa antaku telan kaping 8 yen to ana apa khutbah ana iku bil arabiyyati kelawan nganggo bahasa Arab. Iki jenengan sadere kita aturke lho kok kanggo bahasa Arab lan niku sing khutbah kok bahasa Indonesia. Pripun niku sing khutbah kok basa Jawi pripun? Maksudnya di sini wa antakuna bil arabiyyati, khutbahnya harus memakai bahasa Arab. Itu maksudnya yang saya sampaikan kemarin, arkanul khutbah, rukun khutbah yang jumlahnya ada 5. Paham nggih? Terus isi daripada khutbah, contoh temanya akan bahasa Jawa monggo, bahasa Indonesia monggo, cara bahasanya Pak Aziz kalau Pak Aris, ajeng bahasa Inggris nggih monggo, tapi dengan catatan mustamininya itu paham. Anek mboten paham? Kira-kira sah mboten? Mboten. Wong yang memberikan yang saya khutbah ngagem basa Jawa, khutbah bahasa Indonesia. Anek sing khutbah ra mudeng ya nyun sewu. Paham nggih? Kudu mudeng ngoten lho. Makanya disebutkan wa antakuna bil arabiyyah, yang dimaksud memakai bahasa Arab itu kok bukan daripada isi khutbahnya atau temanya niku mboten. Namun 5 rukun yang kemarin saya sampaikan. Pak hari kemarin berangkat enggak ya? Enggak, nah, tapi udah buka YouTube-nya ya? Oh, ini dibuka, syukur-syukur di-share nih. Syukur di grup jenengan yang betul atau yang lain, karena kenapa kok saya matur seperti itu? Karena kan mungkin di luar sana banyak teman yang belum tahu tentang masalah sholat Jumat. Karena banyak istilahnya kayak sekolah, anak-anak sekolah atau saudara-saudara kita sendiri yang mungkin kerja di luar sana, sementara kita tidak bisa sholat Jumat di kampung halaman atau mboten saged sholat Jumat di rumah atau di kampung kita sendiri. Nah, secara otomatis kan sholatnya di luar. Nah, dengan adanya yang kemarin kita sajikan di konten itu mungkin bisa membantu teman-teman yang lain yang dulunya tidak tahu bisa menjadi tahu. Tapi bukan kok kita pengen terkenal, tidak. Namun siapa tahu teman-teman kita di luar sana belum tahu tentang masalah syarat sahnya sholat Jumat. Ngoten nggih. Yang nyataan kemarin teman-teman yang ngaji di sini pun kemarin juga banyak yang belum tahu tentang masalah takbirnya juga kan. Kemarin Pak Aris sempat bertanya, bahkan saya enggak bertanya, saya sampaikan ternyata gitu jawabannya. Masalah si makmum yang mana makmum tadi bukan termasuk anggota yang 40. Terus bagaimana cara takbiratul ihramnya? Di konten saya sampaikan takbiratul ihramnya makmum yang bukan termasuk 40 harus menunggu orang yang 40 tadi melakukan takbiratul ihram. Kan seperti itu. Makanya siapa tahu dengan adanya konten ini teman-teman kita yang di luar sana yang dulunya nggak tahu jadi menjadi tambah tahu. Ngoten nggih Pak Ari. Biar apa? Biar HP ini kiambak itu bukan sekedar untuk WA-an, untuk guyon dan guyon tok, enggak. Tapi nyun sewu biar HP ini kiambak niku nyun sewu.
bisa menjadi ladang jariah buat kita. Jadi jariah itu bukan kok sekedar uang saja, tidak. HP pun juga bisa menjadi jariah. Nah, jariah kan mili, mengalir. Nah, mengalirnya itu bisa mengalir yang bagus dan bisa mengalir yang jelek. Ketika kita mengirim sesuatu yang berbau maksiat, secara otomatis nyun sewu kita akan mengalir yang namanya kejelekan. Contoh nyun sewu, contoh Mas Dani misal. Mas Dani cah meneng-meneng, cah anteng gitu. Delah moto ceweknya kayak meleding misal. Difoto. Nek mboten wonten delalah nyun sewu. Mas David kayak meleding di foto. Dikirimno teng grup majelis ngopi noti. Semisal dikirim teng majelis ngopi noti gitu. Ada salah satu dari teman kita di-share mulai teng mriko. Nah, itulah namanya mengalir jariah. Tapi jariah benten. Gini betul. Jariah niku ada jariah yang bagus dan ada jariah yang jelek. Nah, ketika HP kita dimanfaatkan untuk mengasah sesuatu yang baik kan alhamdulillah. Oh, jebule HP iki yo iso kanggo amal. Nek sing leres asline mboten amal jariah, sedekah jariah. Nek amal niku ngamal sholih, tapi itu udah menjadi apa bisa dikatakan pripun nggih? Salah kaprah nggih Pak Ari. Yang benar itu bukan ngamal jariah. Tapi yang benar adalah sedekah jariah. Kalau ngamal itu ngamal sholih. Itu salah kaprah mboten niku. Salah kaprah mboten Mas. Biasanya orang mengatakan amal jariah. Ngoten mboten? Nah, salah kaprah mboten? Mboten. Itu salah kaprah. Salah mengerti. Salah pengertian. Wis bahasane ngoten, Pak. Mun nek Mas David kula manut wae lah. Oh, nggih kudune. Wa ayusmi'aha lan kaping 8 wa ayusmi'aha lan kaping 8 yen to aweh rungu kok 8 to Mas? 9 wa ayusmi'aha lan kaping 9 yen to aweh rungu sapa khatib ing khutbah aweh rungu arba'ina ing wong 40. Nah niki suara daripada khotib tadi bagaimana caranya orang 40 yang bisa mengesahkan Jumatan itu harus dengar. Paham nggih? Aku nek sing khotib le khotbah alhamdulillah. Kira-kira nek saf kedua ya pun mboten mireng to. Gini betul. Makanya nyun sewu ada yang namanya nyun sewu. Sekarang memakai yang namanya mikrofon. Berbeda dengan waliullah karismatik Mbah Yai Mangli. Mbah Yai Mangli itu subhanallah. Mungkin jenengan-jenengan pernah dengar ceritanya atau gimana. Subhanallah Mbah Yai Mangli. Saya waktu itu putar Mbah Yai Mangli tasih sugeng kula sok nderek Mbah Putri niku kula sok nderek ngaos wonten Mangli. Kebetulan Mbah Putri saya itu juga aslinya dari Kampung Mangli. Jadi saya termasuk darah mengalir darah kula niku mengalir dari Kampung Mangli. Tapi Mbah Putri niku kula saking ngablak, Mbah Putri saking bapake kula niku asli piantun Mangli. Rino dinten Ahad pagi sok nderekke Mbah Putri ngaos teng Mangli. Niku nyuwun sewu jamaah ribuan, bisa dikatakan ribuan, ratusan sampai ribuan. Masjid Mangli niku itu sama sekali tidak ada namanya mikrofon. Mboten ada speaker Mas. Tapi kenapa mustami'in pendengar semuanya bisa dengar. Istimewa mboten Mbah Mangli. Itu bukan cuma di situ dong Mas. Bahkan di tempatnya Pak Agus Mejing yang ikut ngaji kita itu, temannya Pak Kaji Lili itu. Ini kan samping daleme Pak Kaji Agus itu kan ada musola. Nah musolanya itu yang dari dulu wekdal saya Mbah Yai Mangli Sugeng yang biasa buat ngaos Mbah Yai Mangli. Itu jamaahnya juga banyak ratusan. Niku nggih nyuwun sewu mboten ngagem. Tapi kenapa jamaahnya yang dugi ujung pundi kok sami mireng sampe. Istimewa mboten. Niku bukan hanya sekedar wekdal Mbah Yai ingkang ngasto.
Oke bayai mang tasih sugeng adzan mang kampung manglipun nyuwun sewu adzannya pun juga tidak memakai pengeras suara. Tapi kenapa sinoso ingkang adzan piantun dusun utawi piantun kampung mangli warga ataupun santri tiyang kampung mangli niku warga mangli mbok sing daleme tebih kaliyan masjid kok tetap mireng lho. Istimewa betul. Wali Allah seperti ini Mas. Napa wali Allah. Pripun carane ya nek kiambak ya. Kayak krungu nggo speaker wirang makan pangkat kok pengen kula pengen gadang ilmu wonten niku. Ilmu napa to? Ngilmu ning ora mboten usah ngangge mik ning mireng. Napa niku glendeng. Nggih mboten? Aku ngoten, nggih, aku saged. Kadang orang Jawa itu mempunyai sugesti yang tinggi. Nggih mboten contoh. Wah, kupingnya aku sing kiwa kok panas to dikondo wong iki. Kondo elek iki. Kupingku sing tengen kok panas kok dikondo apik. Kadang orang mempunyai sugesti seperti itu dak. Gitu. Nah, Mas Ai ya ngono paling ya. Intinya yang nomor 9 bagi si khotib ketika khutbah bagaimana caranya suaranya itu bisa sampai ke orang 40. Anek nyun sewu kok delalan nyun sewu le khutbah grumah-grumu sing khutbah suwantene alit ya pripun carane. Oh berarti sakniki gedang agem speaker dan sebagainya. Terakhir wa antangkuna lan kambing 10 yen to ana apa khutbah wa antangkuna lan yen to ana apa khutbah kulluha ya sakabehane khutbah ana iku fi waqti dzuhri ing dalem waktune salat zuhur. Nah udah pasti intinya kapan khutbah itu disampaikan, kapan khutbah itu dimulai, khutbahnya khutbah Jumat. Kapan waktunya khutbah Jumat? Waktunya khutbah Jumat yaitu di waktu sholat zuhur. Nah udah pasti dong gak li adzan wis manjing sholat kok. Gitu nggih. Adzan pertama itu kan sudah masuki waktunya sholat zuhur ya, secara otomatis khutbahnya pun otomatis memasuki waktu zuhur. Nanti khutbahnya sholat Jumat dengan khutbahnya sholat itu berbeda. Kalau sholat Jumat yaitu khutbahnya dilakukan terlebih dahulu, berbeda dengan yang namanya sholat Id. Kalau sholat Id entah itu Idul Adha, entah itu Idul Fitri, sholat duluan baru khutbah. Paham ya? Mugi-mugi manfaat barokah fitini wa dunya hatal akhirah. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadikan tambah ilmu kiambak supados kiambak tahu tentang masalah rukun khutbah, syarat khutbah. Siapa tahu di kemudian hari kita delalah ngelampai Jumatan dimanapun berada, delalah khotibe, delalah salah satu daripada rukun 5 tadi ada yang bolong. Nah, kiambak sudah tahu tentang ilmu daripada rukun, kiambak kedah pripun carane saya memberitahu terhadap orang yang di sini. Kata nggih, mugi manfaat, barokah, matur suwun, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.